Gadis yang baik hati itu memberikan sepotong kue wijen kepada seorang pengemis. Sang pengemis lalu memberikan gadis itu sebuah kuas ajaib sebagai tanda terima kasih. Gadis itu hendak memberitahu ayahnya tentang hal tersebut. Tetapi ketika ia menoleh, pengemis itu sudah menghilang. Ayah dan anak itu tidak menganggap kuas tersebut serius. Namun ketika gadis itu mulai menggambar dengan kuas itu, kuas tersebut berubah menjadi kuas pemenuh keinginan. Gadis itu melihat kios ayahnya sepi pembeli. Ia mencoba menggambar sebuah gambar kios yang ramai oleh pelanggan dengan kuas pemenuh keinginan itu. Ajaibnya, harapan sederhana yang ia buat menjadi kenyataan. Tetapi gadis itu tidak ingin ayahnya bekerja terlalu keras untuk mencari uang. Maka ia menggunakan kuas pemenuh keinginan itu untuk menulis ulang kehidupan ayahnya. Ia menjadikannya putra yang telah lama hilang dari orang terkaya di dunia, yang telah berpisah selama 30 tahun. Tak lama kemudian sebuah mobil mewah berhenti di depan kios mereka. Orang terkaya itu turun dari mobil dengan penuh haru karena akhirnya menemukan putranya. Untuk menebus kehilangan putranya, ia mengeluarkan belasan batang emas dan beberapa kunci mobil mewah. Sang ayah terkejut seketika. Pada saat itu ia melihat banyak fotografer di sekeliling yang sedang memotret. Ia salah paham, mengira ini adalah acara reuni keluarga dalam sebuah variety show, sehingga ia bersedia bekerja sama dalam pertunjukan itu. Segera ia naik ke mobil mewah milik orang terkaya itu. Orang terkaya itu berjanji akan memberikan kompensasi yang baik kepada putranya seumur hidup. Gadis itu senang karena ayahnya tidak lagi menyukai uang, tetapi ia masih menyukai seorang wanita yang pandai mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, ia kembali menggunakan kuas pemenuh keinginan. 10 menit kemudian, ayah dan anak itu tiba di kediaman pribadi orang terkaya itu. Seorang wanita cantik sudah menunggu mereka di sana. Orang terkaya itu mengatur agar wanita tersebut menjadi asisten putranya untuk membantunya mengelola perusahaan. Sang ayah menerima surat pengangkatan sebagai CEO perusahaan. Ia terkejut, itu adalah perusahaan yang telah memecatnya sehari sebelumnya. Lebih dari itu, mantan pacarnya yang telah meninggalkannya demi kekuasaan juga ada di sana. Ia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Kemudian ia dan asistennya datang ke aula perusahaan. Asisten itu mengumumkan bahwa pria tersebut adalah CEO baru perusahaan. Mendengar hal ini, semua karyawan dan manajer yang telah memecatnya tertawa. Mantan pacarnya bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa orang miskin hanya bisa berkhayal. Mereka memanggil satpam untuk memberi pelajaran kepada dua orang itu. Pada saat kritis, gadis di kediaman itu segera menggambar ayahnya sebagai seorang Superman. Setelah sebuah botol anggur jatuh menimpanya, pria itu tidak terluka. Lebih dari itu, kekuatannya melonjak drastis. Ia mendapatkan kemampuan untuk menghadapi 100 orang seorang diri.